الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد jemaah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dengan lapang dada, dengan senang hati kita melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat yang mulia dalam rangka mengikuti menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Jumat bersama. Harapan kita semua mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan dan pengorbanan kita di siang hari ini yang dilingkai dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan. Amal yang memberatkan juga akan kebaikan kita pada hari kiamat. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Jemaah Allah, di kesempatan yang sangat singkat ini Khatib akan menyampaikan khutbah bertemakan tetap jaga amal Ramadan untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat kita. Jemaah, mungkin apa yang disampaikan ini atau tema ini rasanya udah lewat. Ramadan sudah berlalu hampir 1,5 bulan. Kita meninggalkannya atau Ramadan meninggalkan kita. Hanya saja kalau kita maju lagi sedikit, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana diwajibkan bagi kita semua ketika mampu menjalankan ibadah haji. Namun di sisi lain, ketika kita mampunya untuk menjalankan ibadah Idul Adha, tentu kita insya Allah siap menjalankan. Namun di antara itu juga ada yang disunahkan, sunnah tauqid sangat dianjurkan, yaitu untuk ibadah sembelih hewan. Nah, oleh karenanya, karena bulan yang akan kita hadapi ini juga bulan butuh kekuatan, keimanan dan juga materi, maka tentu semangat Ramadan kemarin juga harus kita bawa agar kita memandang ibadah ini bukan lagi ibadah yang super berat, tapi akhirnya juga menjadi ringan. Karena toh juga Allah sampai menyatakan dalam surat Al-Baqarah terakhir kalimatnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menurunkan aturan main dalam hidup ini tidak akan keluar dari kemampuan kita. Oleh karenanya, mari kita menyemangati diri kita, sehingga kita akan memandang setiap aturan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan bisa menjalankan. Oleh karenanya ada 3 catatan penting bagi kita semua untuk membawa Ramadan kita, amal Ramadan kemarin untuk kita realisasikan ke depan, khusus pada bulan yang terdekat yang akan kita masuki, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah mari kita jadikan kemarin atau bulan Ramadan kemarin adalah amal-amal yang sengaja Allah jadikan training, pelatihan buat kita semua, sehingga akhirnya kita realisasikan di bulan berikutnya atau bahkan 11 bulan berikutnya. Karena nyata sekali apa yang dilakukan pada bulan Ramadan itu benar-benar training yang langsung Allah lakukan. Pada waktu itu tidak ada manusia yang mampu mengontrol, hanya sekedar bertanya atau menyuruh. Yang akhirnya juga yang menentukan kita. Dan yang tahu bahwa kita itu yang ibadah itu ya kita dengan Allah.
Saum, siapa yang tahu bahwa kita saum? Tidak ada. Orang di sekitar kita, orang terdekat kita hanya mengira-ngira saja karena kita sahur bersama, kita buka bersama. Itu sangkanya aja mereka bahwa kita saum. Tapi yang tahu sesungguhnya kita benar-benar saum itu adalah kita dengan Allah. Jadi memang Allah langsung mentraining kita, yang membuat semua ibadah ini akan menghasilkan minimal 3 pembelajaran yang membuat kita terjaga. Apa itu? Yang pertama adalah terjaganya keikhlasan kita. Karena lagi-lagi yang tahu kita ibadah itu kita dengan Allah. Dari kita mau lapar, mau menahan hawa nafsu kita itu karena kita tahu Allah yang mengontrol kita, bukan manusia. Kemudian bagaimana kita, pelajarannya adalah kita bertahan, mau berjuang, berkorban. Dan siapa yang bisa memberikan semangat untuk itu kecuali adanya keimanan kita, dan kita tahu bahwa Allah lah yang akan mampu membalas. Begitu juga dalam urusan kedisiplinan. Allah yang ngajak kita hilang. Kita mau sahur itu baru tuntas itu baru maghrib. Gak mungkin kita mau buka di siang hari. Artinya ini terbatas. Dan kita diajarkan untuk disiplin waktu. Dan termasuk pembelajarannya adalah istiqomah. Mau menjalankan ibadah sampai tuntas, sampai 1 bulan penuh. Apakah 29 hari atau 30? Coba. Nah, hal seperti ini seharusnya kita bawa, karena namanya juga training atau pelatihan itu ya realisasinya setelahnya, bukan pada waktu itu. Nah, inilah kenapa harus benar-benar kita jaga Ramadan kemarin atau amal Ramadan itu agar kita bisa menjalankan ibadah. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada kewajiban yang begitu besar buat kita, dituntut keimanan yang dahsyat dan menyiapkan materi yang tidak sedikit, termasuk fisik yang harus dipersiapkan. Nah, ini tentunya ada hal yang ekstra yang harus kita persiapkan. Dan insya Allah kalau kita mau mempertahankan ibadah Ramadan, itu akan membuat hal yang tadinya berat menjadi ringan. Kemudian yang kedua, keumuman kita di dalam menjalankan ibadah, khusus kemarin pada bulan Ramadan, seringkali dan tidak salah kita pandang bahwa semua adalah positif. Yaitu ketika kita melihat saudara kita datang ke masjid mau tarawih, rasanya juga malu kita diam di rumah. Kita pun semangat karena saudara kita ada yang menjalankan. Begitupun kalau kita lihat saudara kita tilawah Quran, bahkan membicarakan tentang berapa kali hatam, kita pun semangat untuk menjalankan. Artinya apa di sini? Artinya ada rasa iri yang positif yang tertanam di kita, yang kemudian minimal ada rasa saya harus mengejar ketertinggalan. Syukur-syukur saya ingin sama dengan dia. Lebih dahsyatnya lagi, saya harus lebih baik dari dia. Nah, itulah yang disebut dengan istibah. Perlombaan, berkompetisi. Apakah negatif tentang hal itu? Positif. Hal yang baik ketika kita melihat saudara kita ke masjid lalu kita ikut ke masjid. Dan itu berarti ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kompetisi dalam diri kita. Nah, jadikan sifat kompetisi kemarin itu sebagai awal kebaikan. Pemantik buat kita semua untuk melanjutkannya dan bahkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena sifat ini justru Allah perintah buat kita semua. Tidak terikat oleh waktu, bil khusus Ramadan. Perhatikan surat Al-Imran. Kalimatnya apa? Ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Sari itu apa? Berlomba untuk cepat-cepat. Lebih tegasnya lagi dalam surat Al-Hadid. Sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Jadi sifat perlombaan ini sebenarnya umum dalam agama Allah. Hanya saja kita manfaatkan bulan kemarin karena ada pemantiknya adalah saudara kita. Lalu kita ikuti, maka saatnya kita pun terus melanjutkan semangat. Jangan berhenti. Apalagi sebentar lagi
kita masuk bulan Dzulhijjah. Di sana ada berkurban. Ayo kita semangat juga untuk nabung. Masa urusan dunia saja kita mau beli HP, kita mudah beli 3 juta. Kenapa untuk satu kali setahun gitu tidak mau beli? Nah, tentunya lebih semangat. Yang terakhir yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Selain kita jadikan training bulan kemarin, kemudian kita realisasikan pada saat ini, yang kemudian ada sifat kompetisi pada diri kita karena melihat saudara kita. Yang ketiganya adalah jangan menunda dalam beramal. Kalau kemarin kita pikirkan mengevaluasi diri kita dalam beribadah, rasanya belum maksimal bulan Ramadan kemarin. Lalu kita pun menginginkan perbaikan. Jangan bilang saya akan perbaiki tahun depan, jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup. Ramadan yang akan datang, nggak ada jaminan. Yang ada jaminan ini saat ini kita masih menghirup udara segar, kita masih bergerak, kita masih beribadah. Nah, kalau kita bisa ibadah saat ini, ibadahlah. Jangan ditunggu esok hari, apalagi tahun depan. Kalau kita bisa berinfak hari ini, infaklah. Kalau sudah bulan Ramadan, baru infak jor-joran. Kalau saat ini kita bisa berkurban, siapkan kurban yang terbaik. Dan ini kesempatan buat kita semua, karena tidak tahu tahun depan masih hidup atau tidak. Makanya pesan terakhir seperti hal yang disampaikan oleh Ibu Umar pada kita semua termasuk khotib. Kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhis subah, wa idza asbahta fala tantadhis masa." Hai sahabat, kalau kamu ada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Dan kalau kamu ada pada pagi hari, jangan menunggu sore hari. Artinya apa di sini? Kalau kita ada kesempatan untuk ibadah saat ini, jangan menunggu lagi. Kalau hari ini kita bisa untuk beribadah, ibadahlah semaksimal mungkin. Jangan nunggu esok hari, karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau justru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermuahkan hati kita untuk beribadah kepada Barakallahu fiikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami perjalanan hidup kita, khusus apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kita berusaha keras untuk merealisasikan semangat kemarin di luar Ramadan. Apalagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Terakhir di poin yang kedua tadi, ada saling semangat atau menyemangati di antara kita. Walau mungkin kita tidak ada kata-kata yang keluar, kita hanya datang dari rumah ke masjid, lalu saudara kita melihat kita. Itulah bagian dari tawasul bil haq atau tawasul bis sabr. Kalau kita tidak bisa berkata-kata, mungkin kita hanya bisa memperlihatkan walau tidak sengaja kepada saudara kita yang kemudian saudara kita pun itu. Artinya apa di sini jemaah Allah? Selain poin-poin yang sudah disampaikan, ternyata kita ini butuh pertemanan, butuh persahabatan, sahabat yang memotivasi kita, sahabat yang akhirnya membuat kita lebih semangat untuk beribadah. Dan juga jangan lupa, kalau kita mengharap ada orang yang terbaik di sisi kita, yang dimana dengan keberadaan yang membuat kita semangat, maka ingat juga orang lain pun membutuhkan kita agar kita pun menjadi semangat buat yang lain. Oleh karenanya mari kita ingat dengan surat An-Nasr bahwa kehebatan seseorang mukmin atau menjadi sukses itu karena 4 hal. Hal yang pokok itu apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kesuksesan itu adalah 2 hal yang pokok, yaitu iman dan amal soleh, dan Allah menjanjikan bahwa itulah jalan untuk memasuki surga Allah Subhanahu. Akan tetapi tidak akan bisa bertahan lama keimanan dan amal soleh itu
dan bahkan tidak akan ada jaminan bahwa itu akan bertahan sampai mati kecuali adanya tawasul bil haq wa tawasul sabr, saling satu sama lain untuk nasihat dalam kebenaran dan kebaikan. Kalau kita tidak seperti para ustaz, guru-guru kita yang bisa mencermai yang lain, minimal membuktikan amal itu dengan bergerak datang ke masjid untuk beribadah, beri motivasi minimal bercerita dalam kebaikan untuk menjalankan ibadah-ibadah seperti mau berkurban, mau berinfak. Selagi itu niat karena Allah, insya Allah itu menjadi bagian dari dakwah buat saudara yang lain. Semoga kita saling menguatkan satu sama lain sehingga kita pun akan bersama-sama sukses dunia dan akhirat. Bil khusus sama-sama kita akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Amin amin. Dan akhirnya sejenak menenangkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahmanur Rahim. Ya Alimul Ghaibi wasyahada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. يا على الصلاة يا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم
الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum